Shalom, umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini Minggu 31 Mei 2020. Sekalipun kita masih beribadah secara online di rumah kita masing-masing, tapi sekali lagi saya percaya bahwa hadirat Tuhan tetap dapat kita nikmati dengan luar biasa. Dan saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat yang terbaik yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat ekonomi, berkat kesehatan, berkat keamanan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terlebih lagi untuk segala berkat kasih karunia dan damai sejahtera-Mu yang terus Engkau limpahkan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditaburi benih firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mau dedikasikan beberapa waktu ke depan untuk kami membuka hati dan menerima berkat dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, judul khotbah yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah Living in Total Submission and His Promises. Hidup dalam penundukan total. Sekali lagi, hidup dalam penundukan total dan janji-janjinya. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita mengerti ketika kita taat kepada Tuhan, maka pasti ketaatan mendatangkan berkat. Bapak Ibu, ketika saya waktu masih kecil, saya masih ingat sekali bahwa mama saya secara khusus yang sering sekali ya berkata kepada saya, ya, "Nak, belajar nak." Dan saya berkata kepada mama saya, "Iya Ma, saya mau belajar." Tetapi saya masih asik dengan permainan saya. Sampai akhirnya mama saya marah dan berkata, "Mama bilang belajar, kenapa kamu tidak belajar?" Atau mama saya berkata, "Nak, mandi nak." Dan saya berkata kepada mama saya, "Iya, saya mandi Ma." Tetapi beberapa menit kemudian saya masih tetap juga belum mandi. Kemudian mama saya berkata lagi, "Nak, tolong bantu mama melakukan ini, mengerjakan ini." Dan saya berkata, "Iya Mak." Tetapi saya masih saja asik dengan diri saya sendiri dan saya tidak melakukannya. Begitu. Atau iya, saya juga langsung melakukannya ketika mama saya berkata, "Nak, bantuin mama bersihin rumah." Saya bersihkan rumah. Tapi saya sambil membersihkan rumah, saya sambil ngomel sendiri. Aku lagi, aku capek, aku harus begini, harus kerjain ini. Ngapain sih aku harus kerjain ini? Aku males nih, tetapi saya tetap melakukannya. Nah, sesungguhnya ketika kita berbicara mengenai ketaatan, memang secara logis pastinya ketaatan akan mendatangkan sesuatu yang baik. Ketaatan pasti akan mendatangkan berkat. Nah, itu istilah yang sering kali kita pakai, istilah yang kita pahami. Bapak Ibu, kalau misalnya saja kita di jalan raya, katakanlah di jalan raya, di perjalanan, ketika semua pengguna jalan menjadi taat, pasti semua mendatangkan berkat. Dalam hal ini maksudnya berarti pasti semua perjalanannya akan baik-baik saja. Perjalanannya akan aman-aman saja. Bayangkan kalau semuanya berjalan sesuai dengan ketaatan, peraturan yang sudah diberikan, berjalan dengan kecepatan yang sudah ditentukan, mengikuti rambu-rambu lalu lintas, berjalan mengendarai dengan keadaan yang baik, misalnya tidak dipengaruhi oleh minuman keras. Pasti perjalanan semuanya karena taat, pasti semuanya akan mendapatkan berkat. Maksudnya berarti semua yang berjalan pasti akan selamat. Begitu. Maka sesungguhnya ketaatan mendatangkan berkat itu adalah hal yang natural, saya bisa katakan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita lebih dari sekedar taat. Kita lebih daripada sekedar taat, artinya lebih daripada sekedar melakukannya saja.
Karena ada hal yang lebih lagi yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, yaitu di dalam Yakobus 4 ayat 7 kita dapat lihat, di sini dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Wah, sungguh luar biasa. Siapa yang mau bahwa ketika iblis datang dalam hidupmu, mencoba menyerang kehidupanmu, dan engkau melawan dia, dan iblis langsung lari daripadamu. Artinya iblis tidak mampu untuk masuk merusak di dalam kehidupanmu. Siapa yang mau? Saya percaya saudara mau dan saya juga mau. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa sebelum hal itu terjadi, firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah. Kita harus tunduk kepada Allah. Nah, kata tunduk di dalam bahasa Inggris, saya mau bacakan versi bahasa Inggrisnya. Di dalam New King James, ya. Therefore submit to God. Tunduk kepada Allah, submit to God. Resist the devil and he will flee from you. Kata yang lain sama maknanya. Nah, di dalam bahasa Indonesia, kata tunduk tampaknya biasa saja kita memahaminya. Tetapi ada makna yang luar biasa ketika melihat di dalam kata bahasa Inggris. Kata tunduk di dalam bahasa Inggris tadi adalah submit. Submit to God, tunduklah kepada Allah. Maka orang-orang Kristen, orang-orang percaya, saudara dan saya, kita harus sampai kepada level bukan hanya taat dalam konteks melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi kita harus tunduk kepada Allah. Kata tunduk tadi dalam bahasa Inggris submission, itu dari dua kata yang luar biasa kita maknai. Yang pertama adalah kata sub. Kata sub itu berarti berada di bawah. Kemudian ada kata mission. Dari submit tadi kata kerja, submission itu kata benda. Sub itu berada di bawah, mission itu misi. Berarti untuk sebuah misi yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, kita perlu yang namanya submission. Kita perlu berada di bawah. Nah, tampaknya orang mudah sekali taat, bisa saja taat, tetapi di hatinya sebenarnya tidak, karena hatinya tidak sub, hatinya tidak merendahkan dirinya. Jadi pada hari ini kita mau melihat apa yang Tuhan mau ketika bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian. Apa yang menjadi janji Tuhan bagi umatnya Israel. Masuk ke tanah perjanjian. Ada perintah Tuhan yang harus mereka taati. Nah, kita akan lihat sama-sama, saya akan bacakan beberapa. Kita tidak akan membaca semuanya, tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian bisa membaca lebih lengkap lagi. Saya akan membaca beberapa ayat, yang pertama 1-5, kemudian ayat 10 dan langsung 20. Saya bacakan bagi kita semua. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Jadi orang-orang Yeriko sudah tahu akan kedatangan orang-orang Israel. Oke ya, mereka sudah tahu ada orang-orang Israel yang datang. Jadi mereka telah menutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Nah, jadi mereka lockdown diri mereka sendiri, kira-kira begitu ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Di sini kita mau melihat yang pertama, lihat ada janji Tuhan yang diberikan bagi umat Israel. Dan saya percaya bahwa saudara dan saya setiap hari kita hidup oleh karena janji-janjinya Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa janji-janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan saya rindu saudara juga percaya akan hal itu. Tetapi kita akan lihat lagi lebih dahulu. Firman Tuhan berkata sekarang, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Bapak Ibu perhatikan bahwa ini adalah
peperangan. Dan Tuhan memberikan strategi perangnya. Nah, tapi Tuhan janji, kota itu aku serahkan ke dalam tanganmu, kata Tuhan. Dan sekarang lihat di sini dikatakan bahwa kamu harus mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya. Masing-masing langsung ke depan. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu. Sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Demikian firman Tuhan yang kita baca tadi dari Yosua yang ke-6 ayat 1 sampai 5, kemudian yang 10 dan 20. Bapak Ibu kembali bisa melihatnya secara lengkap. Nah, Bapak Ibu, bahwa umat Tuhan Israel diberikan janji oleh Tuhan bahwa mereka akan menduduki kota itu. Kota itu diserahkan kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan. Dan tetapi ketika strateginya yang diberikan oleh Tuhan, tampaknya kalau kita sekarang ya memikirkan akan strategi yang seperti ini, saya yakin kita akan berpikir, Tuhan masa kok strateginya seperti itu ya? Masa mau perang terus kita cuma kelilingin 6 kali, terus kemudian hari yang ke-7, 7 kali, itu bagaimana yang mikirnya, logikanya? Nah, disinilah kita mau melihat ketaatan yang total dan penundukan dirinya. Mereka bisa saja melakukannya, kita tahu mereka melakukannya, Alkitab telah mencatat demikian. Tetapi kita mau lihat satu firman Tuhan, satu bagian yang berkata bahwa tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Perhatikan, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun. Wow, janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu. Dulu saya berpikir, kenapa ya mereka mengelilingi tidak boleh ada suara, tidak boleh berkata sepatah kata pun. Mengapa ya? Oh, mungkin karena supaya orang-orang di Yeriko, tentara-tentaranya itu tidak tahu bahwa mereka sedang mengelilingi tembok itu. Tapi saya pikir tidak mungkin demikian, karena mereka sudah mengetahui keberadaan orang-orang Israel. Karena mereka sudah mengetahui, mereka menutupnya. Jadi mengapa demikian? Oh, saya merenungkan, tampaknya Tuhan tidak mau mereka bersuara, mereka berkata-kata. Kenapa? Karena seringkali tanpa kita sadari, kita ini berkata-kata yang justru sebaliknya. Kita bisa saja taat. Saya ketika disuruh oleh orang tua saya untuk mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, bisa saja saya melakukannya, tetapi mulut saya masih saja menggerutu. Mulut saya masih saja ngomel sendiri, ngoceh sendiri, protes, gak senang, gak terima, tetapi saya lakukan. Ketaatan saya tidak diikuti oleh penundukan diri. Nah, orang-orang Israel jangan sampai ketika mereka mengelilingi tembok itu, mereka sambil berkata-kata. Kenapa? Karena kita tahu secara historis orang Israel itu sukanya selalu bersungut-sungut. Orang Israel sukanya berkata-kata yang justru mendukakan hati Tuhan.
Lihatlah salah satu contohnya di Bilangan 13 dan Bilangan 14. Ketika mereka disuruh untuk mengintai dan ketika mereka kembali, apa yang mereka katakan? Perkataan mereka justru perkataan yang melemahkan semua orang Israel. Mereka berkata, nggak mungkin kita menduduki kota itu, orangnya raksasa semua. Kita ini seperti belalang, nggak mungkin kita bisa menguasainya. Bayangkan kalau mereka juga mengelilingi tembok ini dan mereka bebas berkata-kata, Yosua tidak mengingatkan mereka supaya menutup mulut. Saya terpikir ketika mereka sambil mengelilingi, mereka memang taat mengelilingi tembok itu, tapi satu dengan yang lain mungkin sambil ngobrol dan berkata, ini bener apa enggak ya? Ini siapa yang gila ya? Kita kan ini mau perang, kita kan harusnya meruntuhkan tembok, kita kan harusnya pakai kayu yang besar kek, dobrak pintunya kek, pakai pelontar supaya hancur temboknya, kan harusnya seperti itu. Iya kok begini sih strateginya? Bagaimana mungkin? Ini apaan? Strategi apa nih kita keliling begini? Bagaimana nih kalau kita dipanah dari atas nanti? Wah, kita mati semua nih. Mungkin kalau mereka sedang berkata-kata, mereka akan meragukan strategi yang Tuhan berikan. Mereka akan berkata-kata, tidak mungkin, ini gak bagaimana, ini bukan perang ini. Ini namanya bunuh diri ini kita seperti ini. Karena yang mengelilingi semua tentara. Habis semua dong jadinya. Jadi Yosua berkata, tutup mulut ya. Nah, Bapak Ibu, ini satu pelajaran yang penting yang kita tidak mau mengulanginya, kita tidak mau melakukannya. Kita harus belajar dari hal ini, bahwa ketika kita mau taat, kita juga harus menundukkan diri kita. Kita percaya penuh dengan apa yang sudah diperintahkan bagi kita. Hati kita harus juga menundukkan diri. Tadi, submission. Kenapa orang susah sekali taat yang sepenuhnya, penundukan diri? Karena tidak mau berada di tidak mau berada di bawah. Bayangkan, kalau misalnya kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dan kemudian kita berkata, pemimpin sudah menentukan, si A yang akan memimpin misi ini, atau si B yang akan memegang program ini. Kemudian kita mulai berkata-kata, kita akan taat sih, kita tidak akan memberontak, kita tidak akan mencoba untuk mengganggu dia, tetapi kita mulai berkata-kata tentang dia, bagaimana sih, nggak mungkin kan, kok emang dia bisa apa, emang dia itu tahu apa. Kita sering kali berkata begitu, dia bukan pemimpin yang kompeten, dia nggak mungkin bisa. Dari mana dia bisa mengerjakan program ini? Sampaknya program ini nggak akan berhasil kalau dia yang pegang. Satu dengan yang lain mulai berkata-kata, dan akhirnya seluruhnya mendengar, dan akhirnya seluruhnya terpengaruh, sehingga kerja tim pelayan itu akhirnya menjadi kacau. Yosua harus mengingatkan mereka supaya lebih baik diam, karena perkataanmu akan penuh dengan sungut-sungut. Nah, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, pagi hari ini diingatkan, mari kita mau menikmati janji-janjinya Tuhan, janji kemenangan dari Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini, mulut kita juga harus tunduk. Jangan sampai mulut kita begitu bebas berkata-kata yang justru sebaliknya dari apa yang Tuhan katakan. Mungkin Bapak Ibu ada yang berdagang dan berkata, ordernya hari ini cuma ada 10 atau cuma ada 50, biasanya ada 500. Nah, perkataan kita harus menjaganya, kita harus percaya janji Tuhan bahwa Tuhan memberkati kita. Kalaupun masih ada 10, kalaupun masih ada 1, jangan katakan cuma ada 10. Bagaimana ini? Katakanlah baru ada 10. Artinya kita sedang mempercayai Tuhan dengan janji-janjinya. Dan kita taat sama Tuhan, kita menjaga mulut kita. Jangan sampai mulut kita mengatakan hal-hal yang justru sebaliknya. Kita katakan saja, bersyukur Tuhan, baru ada 10. Aku percaya pasti akan ada lagi. Order yang akan masuk, ada lagi, akan masuk lagi, tambah lagi 5. Berapa menit kemudian akan tambah lagi. Percaya. Jangan mengutuki diri sendiri, jangan bersungut-sungut. Tuhan, aku baru bisa jualan 1. Bersyukur dan tetap percaya. Apa yang Tuhan suruh, apa strategi yang Tuhan suruh, lakukan dengan taat dan dengan submission. Menundukkan diri kita. Apa yang Tuhan
katakan. Kalau kita misalnya seorang yang bekerja, ketika pemimpin kita menugaskan kita, atau orang lain yang diberikan tugas, mari kita lakukan juga dengan penuh ketaatan dan juga penuh dengan penundukan. Jangan kita mau berkata bahwa, saya sebenarnya lebih bagus daripada dia. Kenapa dia yang harus dipakai sih menjadi pemimpin? Harusnya kan saya dong, jangan dia. Saya mengenal seseorang yang diangkat menjadi pemimpin. Memang orang ini begitu, katakanlah dalam waktu yang singkat, oleh karena anugerah Tuhan, dipercayakan untuk memimpin. Dan mungkin atau tampaknya orang-orang di tempat itu tidak senang, tidak terima. Siapa ini? Orang yang masih baru. Mengapa tiba-tiba dia menjadi pemimpin di tempat ini? Harusnya saya yang menjadi pemimpin. Mereka masih taat, tetapi hati mereka tidak tunduk. Maka pemimpin ini yang baru diangkat ini habis digosipin, habis dikatain, bahkan diserang habis-habisan, bahkan secara terbuka. Mereka menyatakan ketidaksenangan mereka. Mereka tidak terima dipimpin oleh orang yang masih baru datang ini. Dan tampaknya dia tidak cukup kuat untuk menghadapinya, sehingga ia akhirnya mengundurkan diri. Nah, apakah kita justru orang yang membuat orang mengundurkan diri? Oleh karena kita tidak mau dipimpin oleh dia. Kita bilang, Tuhan, aku mengasihimu, aku taat kepadamu. Tuhan katakan, kamu bisa taat gak sama pemimpin yang aku angkat? Kamu bisa taat gak? Gak usah ngomong taat sama Tuhan. Kalau kepada pemimpin yang Tuhan tempatkan, kamu gak bisa taat. Karena Tuhan bilang, kamu taat sama aku, taatlah kepada pemimpin yang aku pilih. Iya Tuhan, tapi kan dia orang baru. Tuhan, dia kan S1, saya kan S2. Taat. Submission. Sub memang artinya di bawah. Mission artinya misi. Seringkali kita sulit untuk mau berada di bawah. Kita maunya ada di atas. Padahal bukan kita yang Tuhan mau percayakan ada di atas. Mengapa kita protes? Kita harusnya taat dan tunduk kepada apa yang Tuhan sudah berikan. Jadi percayakanlah kepada Tuhan bahwa Tuhan janjinya kepadamu dalam pekerjaanmu tidak akan ada yang dapat menggagalkan. Ketika ada orang lain yang diangkat oleh Tuhan, maka percayalah, tunduklah, taatlah, terimalah kepemimpinannya. Demikian juga dengan suami dan istri. Seringkali suami dan istri, ya ketika semuanya normal ya, suami gajinya lebih besar, suami pendidikannya lebih baik, katakanlah begitu. Tampaknya akan lebih mudah misalnya bagi seorang istri untuk menjadi tunduk, submit. Tetapi ketika yang sebaliknya yang terjadi, itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Seringkali suami istri justru akhirnya sulit untuk bisa berdamai, sulit untuk menjaga keharmonisan mereka, menjaga hubungan mereka yang manis. Karena ketika istri katakanlah lebih tinggi gajinya, ketika istri pengetahuannya, pendidikannya lebih tinggi, sehingga seringkali akhirnya merendahkan suami. Padahal Tuhan jelas berkata bahwa suami adalah pemimpin dan Tuhan minta untuk para istri juga tunduklah kepada para suami. Nah, bagaimana dengan orang tua dengan anak-anak? Tadi saya mau berkata bahwa seringkali kita juga, apalagi zaman sekarang ya, seringkali kita tidak sadar berkata kepada orang tua, mama sudah kudet, kurang update, mama udah gak tahu apa-apa. Ma, itu bukan lagi gaya anak sekarang. Seringkali kita nih anak-anak muda jadi merasa lebih pintar, tidak mau lagi tunduk kepada orang tua kita, karena kita pikir orang tua kita nggak tahu apa-apa. Mah, nggak begitu cara mendidik anak. Pa, nggak begitu caranya menggendong anak. Begini dong ma, begini dong pa. Seringkali kita menjadi sombong Bapak Ibu, ya, karena kita merasa kita lebih baik daripada mereka. Nah, seringkali perkataan kita ini sesuatu hal yang harus kita perhatikan. Kita seringkali mudah saja berkata-kata apa yang kita sukai. Tetapi apa yang Tuhan mau?
adalah kita tidak hanya taat, tetapi kita juga tunduk kepada Tuhan. Kita tunduk kepada Tuhan, hati kita penuh dengan penundukan. Maka satu hal yang perlu juga untuk kita perhatikan adalah mulut kita. Kita bisa saja taat ketika kita ditugaskan, ketika seorang yang dipilih ditugaskan dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, atau di apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Kita juga perlu harus tunduk. Dan penundukan diri ini yang harus kita jaga, salah satunya adalah mulut kita. Kita harus berkata-kata apa yang menjadi berkenan di hatinya Tuhan. Bukan perkataan-perkataan yang justru menjatuhkan orang lain. Bukan perkataan-perkataan yang justru tentunya akan tidak menyenangkan Tuhan. Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Bapak Ibu, sekali lagi firman Tuhan tadi katakan, Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tidak hanya kita taat, kita harus tunduk kepada Allah. Waktu kita mengerti ketaatan yang diikuti dengan ketundukan kepada Allah, maka janji-janji Tuhan pasti akan digenapi. Lihatlah, ketika orang-orang Israel taat dan tunduk kepada perintah Musa untuk mengelilingi tembok itu dengan tidak bersuara, dengan tidak berkata-kata, kita lihat apa yang terjadi. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu, apa yang menjadi janji-janji Tuhan di dalam hidupmu pasti akan digenapi. Tetapi pada hari ini diingatkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan, hati-hatilah dengan perkataanmu, agar mulutmu apa yang kau katakan bukan sesuatu yang justru akan menjauhkanmu dari janji-janji Tuhan. Tetapi tetaplah percaya, jagalah perkataanmu adalah perkataan yang justru akan membangkitkan iman dan semangatmu dan bukan sebaliknya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami percaya ada berkat di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, kami mau tunduk kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan. Kami mau melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kepada pemimpin kami, kepada teman-teman kami dalam pekerjaan kami, suami, istri, orang tua, dan anak. Kami mau belajar Tuhan, bagaimana kami menundukkan diri. Seperti orang-orang Israel yang menundukkan diri mereka Tuhan. Mereka tunduk ketika dikatakan dan taat ketika dikatakan bahwa mereka tidak bersuara, mereka tidak berkata-kata. Karena perkataan mereka bisa saja perkataan yang bersungut-sungut, perkataan yang meragukan akan rencana dan rancangan Tuhan. Demikianlah kami Tuhan, pada hari ini mau belajar taat dan tunduk dan tidak berkata-kata yang sebaliknya, tidak meragukan apa yang menjadi janji-janji Tuhan dalam hidup kami, karena kami tahu Tuhan di dalam ketaatan dan penundukan diri, maka apa yang menjadi janji-janji Tuhan pasti akan digenapi di dalam hidup kami. Hamba berdoa ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap umat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan, mereka mungkin mulai lemah iman mereka, mungkin mereka mulai meragukan apa yang menjadi janji-janji Tuhan di dalam hidup mereka, dan apapun itu yang menjadi kerinduan mereka, biarlah mereka pada hari ini Tuhan dikuatkan dan diteguhkan bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi dalam hidup mereka. Dan biarlah Tuhan mereka mengerti, biar mereka menjaga mulut Tuhan, bukan mulut yang mengatakan sungut-sungut, bukan mulut yang meragukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.